Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ataillah and my student ID number is D03210001. To the editor, I would like to share my story in response to your recent articles about zoos. When did we lose our compassion, compassion for living creatures? How could we display animals in cages in unnatural environments, mostly for our entertainment? How could we possibly think that this was fair and decent treatment? Zoo officials says that they are concerned about animals. However, most zoos remain collections of interesting items rather than protective habitats. Zoos teach people that it is acceptable to keep animals in captivity. However, animals in zoos are bored, cramped, lonely, and far from their natural homes. Zoos claim to educate people, but in fact, victors don't learn anything meaningful about the natural behaviors, intelligence, or beauty of animals. Although enclosures enclosures are quite small, and visitors can rarely observe animals' normal behavior in these unnatural spaces, nor can they learn much from the labels on cages, which list only the name, species name, diet, and where it normally lives. The animals are kept together in small spaces with no privacy and little opportunity for mental stimulation or physical exercise. This results in abnormal and self-destructive behavior called zoonosis. In a worldwide study of zoos, the Born Free Foundation found that zoonosis is common among animals in small spaces or cages. Another study found that elephants spend 22% of their time engaging in abnormal behaviors, such as repeated head movement or cage, beating cage bars. Bears spend 30% of their time walking back and forth. These are all signs of distress. Zoos also claim to save animals for the extinctions. However, zoos that breed endangered animals such as big cat and Asian elephants often do not release them to the wild. Zoos talk a lot of their breeding programs. One reason into easy people. One reason is to easy people's worry about endangered species. The other reason is to attract a lot of customers who enjoy seeing baby animals. How many contests have we seen to name baby animals? Ultimately, we still save endangered species only if we save their habitats. We also need to stop people from killing them. Instead of supporting zoos, we should support groups that work to protect animals and preserve their homes in the wild. Jadi di sini translate-nya adalah
Untuk seorang editor, saya akan I would like to share my story response. Saya akan membagikan tanggapan saya, pemikiran dan tanggapan saya terhadap artikel terbaru Anda tentang about zoos, tentang kebun binatang. When did we lose our compassion for living creatures? Jadi eh, kapan kita sudah kehilangan compassion, kehilangan belas kasih kita terhadap makhluk hidup? How could we display animals in cages and non-world environment? Bagaimana bisa kita menampilkan display memajang hewan-hewan yang di kandang di lingkungan yang tidak alami? Ya kebanyakan untuk hiburan kita kan, nah, gitu. For our entertainment. Uh, how could we possible think that this warfare? Jadi bagaimana kita bisa berpikir bahwasanya perlakuan ini itu merupakan perlakuan yang adil dan layak begitu. Zoo official says that they are concerned about animals. Jadi eh, pejabat staf kebun binatang itu mengatakan bahwa mereka sangat khawatir tentang hewan. Namun sebagian besar kebun binatang itu tetap menjadi koleksi kebanyakan begitu koleksi dari barang of interesting item, barang yang yang menarik daripada sebagai eh, habitat pelindung kebun binatang begitu. Zoos teach people that it is acceptable. Jadi kebun binatang itu mengajarkan orang bahwasanya melihat hewan eh, bahwasanya menangkap hewan di penangkaran dapat diterima, namun hewan di kebun binatang itu sangat bosan dan sempit, juga kesepian dan jauh dari rumah aslinya. Zoos claim to educate people. Jadi kebun binatang itu mengklaim eh, apa? Mengklaim bahwasanya itu dapat mendidik orang. But in fact, tapi kenyataannya itu pengunjung tidak mempelajari sesuatu yang berarti tentang perilaku alami kecerdasan atau keindahan hewan. Sebagian besar kandang kebun binatang itu berukuran cukup kecil, quite small, and visitor can really observe animals normal behaviors. Begitu. Dan pengunjung itu visitor itu jarang dapat mengamati perilaku normal hewan di ruang yang tidak alami seperti itu, yang kecil. Mereka juga tidak bisa belajar banyak dari label di kandang yang hanya mencantumkan namanya dan spesiesnya, pola makan dan di mana biasanya hidup. The animals are kept together in small spaces. Hewan-hewan itu dipelihara bersama di ruang kecil, tapi privasi dan sedikit kesempatan untuk stimulasi mental atau latihan fisik itu menghasilkan perilaku yang tidak normal dan merusak diri sendiri yang disebut dengan zoonosis. Istilahnya itu zoonosis. Dalam studi kebun binatang di seluruh dunia, Yayasan Born Free Foundation itu menemukan bahwasanya zoonosis itu merupakan zoonosis itu sangat umum sudah terjadi pada hewan di ruang atau kandang kecil. Dan juga studi lain mengatakan dan menemukan bahwa gajah menghabiskan 22% waktunya untuk melakukan perilaku abnormal yang tidak normal, seperti gerakan kepala yang berulang atau menggigit jeruji kandang. Sedangkan beruang menghabiskan 30% waktunya untuk berjalan bolak-balik di semua
Jadi ini semua adalah tanda-tanda kesusahan begitu. Zoos also claim to save animals from extinction. Jadi kebun binatang juga mengklaim bahwasanya dia menyelamatkan hewan dari kepunahan. Namun kebun binatang yang membiarkan 5 hewan langka seperti kucing besar dan gajah Asia seringkali tidak melepasnya ke alam liar. Kebun binatang berbicara banyak tentang program pemulihan mereka. Salah satu alasannya adalah untuk meredakan kekhawatiran masyarakat tentang spesies yang terancam punah. Begitu. Alasan lainnya adalah untuk menarik banyak pelanggan yang senang melihat bayi hewan dan berapa banyak kontes yang telah kita lihat untuk memberi nama bayi hewan begitu. Yang yang di atas namakan dengan baby hewan, anak hewan. Ultimately, we still have begitu. Dan pada akhirnya kita masih menyelamatkan spesies yang terancam punah. Hanya jika kita menyelamatkan habitatnya. Kita juga perlu menghentikan orang yang membunuh mereka. Alih-alih mendukung kebun binatang, kita harus mendukung juga kelompok yang bekerja untuk melindungi hewan dan melestarikan rumah mereka di alam liar. Mungkin cukup begitu dari saya. If you find any mistake in my reading, please forgive me because I'm still studying. The lesson from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.